Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan nama-nama kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Bella Ariela, Della Natalia Metang, Nazwa Dwi Cahya, Bintang Faiz, dan Christian Juan. Kami akan membawakan materi dinamika pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia. Yang pertama, ada ciri, asas, dan prinsip demokrasi Pancasila. Ciri khas demokrasi Pancasila yang berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan berpaham, kekeluargaan, dan kegotong royong, mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan demokrasi yang lainnya. Adapun ciri khas demokrasi Pancasila sebagai berikut. 1. Demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan dan kegotong royongan yang bernapaskan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi Pancasila harus menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin adanya hak-hak minoritas. 3. Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. 4. Demokrasi Pancasila harus bersedikan hukum. Rakyat sebagai subjek demokrasi berhak untuk ikut secara efektif untuk menentukan kehidupan bangsa dan negara. Kita lanjut, yang kedua ada asas demokrasi Pancasila. 1. Asas kerakyatan, yaitu asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta berjiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan cita-cita dengan rakyat. 2. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan dalam rangka pembahasan untuk menyatukan pendapat bersama serta mencapai kesepakatan bersama yang dijiwai oleh kasih sayang serta pengorbanan demi tercapainya kebahagiaan bersama. Kita lanjut, yaitu prinsip demokrasi Pancasila. 1. Pemerintahan berdasarkan hukum. 2. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. 4. Peradilan yang merdeka. 5. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik. Selain prinsip-prinsip tersebut, Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Maksud demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa adalah bahwa demokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang berikut, demokrasi dengan kecerdasan. Maksud demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga negara, yaitu bahwa demokrasi Pancasila didukung oleh warga negara yang mengerti akan hak dan kewajibannya serta dapat melakukan peranannya dalam demokrasi. Yang berikut, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Kita lanjut, demokrasi dengan rule of law. Maksud demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum adalah bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum, bukan kekuasaan belaka, sehingga segala kebijaksanaan maupun tindakan pemerintah berdasarkan pada hukum yang berlaku. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Maksud demokrasi yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan adalah bahwa dalam negara demokrasi menganut sistem pemisahan kekuasaan, masing-masing lembaga negara memiliki fungsi dan wewenang masing-masing. Berikut, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi mengharuskan adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dalam bentuk jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Yang berikut, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menjamin terselenggaranya peradilan yang bebas, merdeka, dan tidak memihak. Maksudnya, badan peradilan yang tidak terpengaruh dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Yang berikut, demokrasi dengan otonomi daerah. Maksud demokrasi yang menjamin berkembangnya otonomi daerah, yaitu bahwa negara menjamin berkembangnya setiap daerah untuk mengajukan potensi daerahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang berikut, demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisasi kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum, sebab bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut
Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu ternyata ditunjukkan untuk membangun negara kemakmuran atau welfare state oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Dan berikutnya demokrasi yang berkeadilan sosial. Maksud demokrasi yang berkeadilan sosial adalah bahwa tujuan akhir supaya pelaksanaan ketatanegaraan adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam demokrasi Pancasila terkandung 3 karakter penting. 3 karakter tersebut adalah kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Dan yang ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Saya akan melanjutkan materi, yaitu dinamika demokrasi Pancasila dari masa ke masa. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam 4 periode. Adapun bentuk demokrasi yang dilaksanakan pada setiap periodenya sebagai berikut. Yang pertama, tahun 1945 sampai 1949, Undang-Undang Dasar 1945, periode awal peletakan dasar demokrasi Pancasila pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan 1945 sampai 1949. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun bentuk elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Yang kedua, pada tahun 1949 sampai 1950, Konstitusi RIS pada periode berlakunya sistem demokrasi liberal. Pada periode ini, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentan waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentan waktu ini, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Yang ketiga, pada tahun 1950 sampai 1959, Undang-Undang Dasar 1950 periode demokrasi liberal dan multipartai. Pada periode 1950 sampai dengan 1959, negara Indonesia menganut demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat ditemukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Yang keempat, pada tahun 1959 sampai 1965, Undang-Undang Dasar 1945 periode diterapkannya demokrasi terpimpin. Era baru demokrasi dan pemerintahan di Indonesia mulai dimasuki, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai demokrasi terpimpin. Masuk konsep terpimpin ini adalah pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, pada tahun 1966 sampai 1998, Undang-Undang Dasar 1945 periode Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Pada awalnya, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru berhasil melahirkan pemerintahan demokratis. Akan tetapi dalam perjalanannya, demokrasi Pancasila pada pemerintahan Orde Baru tidak berjalan seperti yang diharapkan. Yang terakhir, tahun 1998 sampai sekarang, Undang-Undang Dasar 1945 berada reformasi. Pada era reformasi ini, indikasi ke arah terwujudnya kehidupan demokratis di Indonesia
tampak dalam beberapa hal berikut. 1. Adanya reposisi dan redefinisi TNI dalam kaitannya dengan keberadaannya pada sebuah negara demokrasi. Kedua, diamendemennya pasal-pasal dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia atau Amandemen 1 sampai dengan 4. Ketiga, adanya kebebasan pers. Keempat, dijalankannya kebijakan otonomi daerah. Dan yang kelima, dibentuknya lembaga atau organisasi kemasyarakatan seperti lembaga swadaya masyarakat atau disebut dengan LSM. Sekian dari kami kelompok 2. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.